Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 058. Danisa menghela napas dalam. Kau itu sudah Reza anggap kakaknya sendiri. Sejak dia membawamu ke rumah ini, dia selalu menempel padamu dan kamu juga selalu menjaganya dengan baik. Jadi kau itu keluarga bagi kami. Jangan menganggap dirimu adalah orang lain di rumah ini. Bersikaplah sedikit santai dan tersenyumlah sesekali, tutur Danisa lembut. Lanita dan Susana saling pandang. Benarkah Danisa yang berkata seperti itu barusan? Kenapa? Tumben sekali Danisa bisa berkata cukup bijak. Ekspresi wajahnya pun berubah. Dagunya tidak lagi tengadah. Danisa pun kerap berada di rumah dan mengenakan pakaian yang tidak terlalu mencolok seperti biasanya. Danisa jadi mirip wanita rumahan yang keibuan. Petugas lapas yang mengurus Evelyn yang mengalami keracunan makanan terkejut saat hendak memandikan tubuh Evelyn. Dia melihat guratan melingkar di dada Evelyn hingga punggung. Perlahan petugas tersebut menggerus guratan di dada jenazah. Tapi alangkah terkejutnya karena guratan itu adalah topeng kulit wajah elastis yang menyerupai wajah Evelyn. Ya Tuhan, siapa perempuan ini? Pekik petugas tersebut seraya melempar topeng kulit wajah yang menyerupai wajah Evelyn. Kimbul menerima telepon, dia mengernyit dan terkejut luar biasa. Apa? Tahanan itu bukan wanita iblis itu. Bagaimana bisa? Wajah Kimbul memerah menahan amarah. Dia sudah dikelabui. Kimbul menutup telepon. Kedua tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Dimanapun kau bersembunyi, wahai wanita iblis, aku akan menemukanmu. Gigi geraham Kimbul saling beradu. Wajah Evelyn memucat. Apa? Mati? Diracun? Siapa yang meracuninya? Pekik Evelyn. Hening beberapa saat. Pengunjung. Laki-laki. Ah, sudahlah. Bereskan kekacauan di sana. Jangan sampai kamu ketahuan Yohanes karena kau sudah bekerja sama denganku. Yohanes adalah antek-antek besannya Aji Saka. Geram Evelyn di tempat persembunyiannya. Aku sudah memesan topeng kulit wajah mahal-mahal dari Jepang, tapi kenapa perempuan penggantiku malah mati? Dengus Evelyn gusar. Evelyn memandangi foto-foto keluarga Reza dan Dein yang menempel di whiteboard mini. Setiap foto ada keterangan di bawahnya beserta garis panah yang saling menunjukkan keterkaitan antara satu foto dengan foto lainnya. Tertera juga foto Omah dan Yanto, bahkan foto Karta dan Parmiah pun ada. Tapi saat ini, Evelyn sedang menandai foto Salomah. Dia memerlukan bantuan Salomah. Pete, Salomah sedang menerima panggilan telepon dari seseorang selama beberapa menit. Setelahnya dia merenung. Tampak berpikir keras. Lalu Salomah mengirim pesan pada orang yang barusan menghubunginya. Berapa lama aku di penjara? Aku ingin uangnya sekarang juga. 500 juta. Tenang saja, kau hanya perlu waktu 1 atau 2 bulan di penjara. Aku akan mengeluarkanmu dengan mudah. Uangnya tidak bisa aku transfer. Aku menyimpan uang tunai di locker pop box lobby belakang apartemen Grand Emerald. Kodenya akan kuberikan setelah kau ada di sana. Balas Evelyn. Aku akan mengambilnya sekarang. Aku butuh uang itu karena Dein tidak memberiku pesangon sama sekali. Balas Oman. Jika kamu kabur, kupastikan anak buahku akan menemukanmu dan membungkammu selamanya. Ancam Evelyn. Omah menghela napas kasar. Dia butuh uang itu untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selama bekerja di rumah Dein, Omah merasa Jumawa akan tinggal enak. Selamanya di sana hingga selalu menghamburkan gajinya untuk hal yang tidak perlu. Terakhir dia membayar Yanto agar mau bekerja di rumah Reza. Tanpa pikir panjang, Saloma segera memesan mobil online menuju apartemen Grand
Emerald sesuai petunjuk Evelyn. 30 menit Omah sudah sampai di lokasi. Tapi dia berpapasan dengan Lanita di lobi belakang. Bu Saloma, panggil Lanita sedikit kaget karena tidak menyangka akan bertemu Omah di apartemen. Bu, Omah tinggal di apartemen ini? Tanya Lani. Saloma melihat penuh kebencian pada Lani. Jangan sok akrab. Kita tidak saling mengenal. Sahut Omah. Tapi mau tidak mau kita memang sudah saling mengenal, ujar Lani. Bu, Omah betul tinggal di sini. Tidak usah mencari tahu apapun tentangku. Kenapa memang kalau aku tinggal di sini? Kau menyaksikan aku bisa tinggal di apartemen. Cibir Omah. Tapi Sharon tinggal di rumah sederhana. Bagaimana bisa Bu Saloma tinggal di? Jangan meremehkan aku, Nona. Sharon hanya sementara tinggal di rumah sederhana. Dia akan kembali ke rumah Nyonya Dein. Potong Omah dengan sorot mata berkilat. Ya, memang aku sudah membujuk Mama untuk bisa menerima kembali Sharon tinggal di rumah. Sharon dan Mama sebetulnya saling menyayangi, ucap Lani. Napas Saloma memburu. Diam dan pergilah. Aku tak suka melihatmu sok polos dan lugu. Padahal sebetulnya kau senang dan licik sudah merampas kebahagiaan Sharon. Aku tidak merampas apapun dari Sharon, Bu. Lani. Panggil Nilam yang baru keluar dari pintu lift. Lani memang ada janji temu dengan Nilam temannya semasa SMA di apartemen Grand Emerald. Nilam sudah pindah bekerja di apartemen tersebut sebagai asisten rumah tangga di 2 unit tempat tinggal ekspatriat. Nilam bekerja dari pagi hingga sore dan tidak menginap di tempat. Maaf nunggu lama. Ayo, aku traktir kamu, hari ini aku gajian dan dapat bonus besar. Ajak Nilam seraya menggandeng Lanita dengan riang. Omah lekas bergegas pergi saat Nilam tak menyadari keberadaannya. Dia menuju loker pop box yang disebutkan Evelyn. Setelah mendapatkan kode PIN loker pop box dan memastikan tas besar di dalamnya berisi uang, Omah lekas pergi dari tempat penyimpanan umum tersebut. Tapi di pintu lobi belakang, dia dicegat 2 orang lelaki berpakaian hitam dan berbadan besar. Ibu Saloma, tolong ikut kami tanpa keributan jika Anda masih sayang dengan nyawa Anda. Perintah dari 1 orang lelaki tersebut seraya mencekal lengan Omah. Kalian siapa? Desis Omah panik. Tenang saja, Nyonya Evelyn menunggumu di mobil. Bisik lelaki satunya. Omah diam dan menurut setelah mendengar nama Evelyn. Dia masuk ke mobil tanpa banyak tanya. Omah tak tahu kalau Lanita dan Nilam diam-diam melihat dirinya di bawah. Paksa masuk mobil Evelyn. Lan, mereka siapa? Bisik Nilam di tempat persembunyian. Ses, nanti saja aku jelaskan. Bisik Lani. Nilam menurut saja dengan ucapan Lanita. Tinggal Lanita yang mengernyit dan bertanya-tanya, Omah bertemu dengan siapa di dalam mobil berkaca hitam dan gelap itu. Lani sebetulnya penasaran, dia ingin sekali menghampiri Omah tapi lagi-lagi dia teringat ucapan Reza yang tidak boleh gegabah. Lanita hanya menghela napas pasrah. Sementara di dalam mobil, Evelyn membuka kacamata hitamnya dan menoleh pada Omah yang sudah duduk di sampingnya. Kenapa Nyonya menangkapku? Aku sudah setuju menggantikan Nyonya masuk penjara, ujar Omah. Evelyn tersenyum. Memangnya polisi akan menangkapmu dengan penampilan asli dirimu? Omah diam dan penasaran. Evelyn mengeluarkan topeng kulit wajah berambut yang dia pesan mahal-mahal dari Jepang. Pakai ini dengan benar. Evelyn memberikan topeng kulit wajah pada Omah. Meski heran, Omah menerima topeng kulit tersebut. Dia baru melihat topeng yang mirip sekali dengan kulit manusia. Omah segera memakainya. Lihatlah wajahmu. Evelyn menyodorkan cermin kecil pada Omah yang sudah selesai mengenakan topeng. Omah terkejut. Loh,
Kenapa wajah dan rambutku jadi sama dengan Nyonya? Evelyn tergelak. Karena sesuai dengan perjanjian kita, kau akan masuk penjara. Menggantikan aku. Aku melihat topeng mirip wajah hanya di film-film. Ternyata memang benar ada. Omah mengelus wajahnya. Tentu saja ada. Topeng kulit ini aku pesan dengan harga mahal dari Jepang untuk memuluskan rencanaku. Sekarang kita akan ke rumahku. Masuklah dan tinggal di rumah sebagai diriku. Jangan banyak bicara. Lagi pula anakku sedang menjauhiku entah kenapa. Kau tinggallah selama 1 atau 2 hari di sana, oke? Aku tidak mau. Bukan begini perjanjiannya. Kenapa aku harus memakai topeng? Menyerupai wajah Nyonya. Tolak Saloma. Evelyn menghela napas kasar. Dia meraih tas berukuran sedang di sebelahnya dan membukanya. Ini 500 juta lagi. Jika kau keluar dari penjara, uang ini jadi milikmu. Total kau mendapat uang 1 miliar. Bagaimana? Tawar Evelyn mencoba membujuk Saloma. Saloma diam beberapa saat. Apa aku aman di penjara? Tanya Saloma. Evelyn kembali tersenyum. Tenang saja, aku kenal para petinggi kepolisian. Selalu ada saja oknum yang tergiur dengan suap, Ibu Saloma, seperti dirimu. Sahut Evelyn memelandi. 2 kalimat terakhir. Saloma menelan ludah. Apa bisa ku pegang janjimu? Saloma melihat isi tas di pangkuan Evelyn yang penuh dengan tumpukan uang. Tergantung padamu. Kalau kau bisa diajak kerjasama, aku tidak akan menyulitkanmu. Jawab Evelyn. Akhirnya Saloma setuju meski perasaannya masih sedikit khawatir. Tapi uang di depan mata sudah mengaburkan perkara lain di otak Saloma. Dia hanya perlu uang banyak dengan cepat saat ini. Maka saat polisi membekuk Evelyn di rumahnya, mereka membekuk Saloma, bukan Evelyn. Evelyn tetap tertawa puas di tempat persembunyiannya. Di rumah, Lanita hanya bungkam meski pikirannya masih saja terpaku dengan mobil Evelyn. Ya, Lanita saat itu menghafal plat nomor mobil yang dinaiki Saloma. Lalu Lanita meminta bantuan Susana untuk mencari tahu pemilik mobil tersebut. Susana heran karena dia mengetahui nomor plat mobil tersebut adalah milik Evelyn. Aku hanya melihatnya di apartemen Grand Emerald tadi saat aku bertemu teman SMU-ku. Memang sedikit ada yang mencurigakan dengan mobil itu, jawab Lani saat menjawab keheranan Susana. Apa Evelyn mengikutimu? Susana waspada. Tidak, tidak. Buktinya aku selamat sampai rumah karena aku pergi dengan jauh hari. Mungkin hanya kebetulan saja aku melihatnya di parkiran mobil apartemen. Sudahlah, tidak udah diperpanjang, toh aku selamat sampai rumah. Elak Lani tak membicarakan tentang Omah. Ada apa Omah dengan Evelyn? Lani berencana akan membicarakannya dengan Reza esok hari. Namun keesokan harinya Lanita mendapat kabar penangkapan Evelyn di rumahnya. Sebelum dia memberitahu tentang pertemuannya dengan Omah kemarin. Lalu beberapa hari kemudian Lanita hanya merasa shock karena ternyata yang meninggal keracunan di dalam penjara bukannya Evelyn melainkan Omah. Bagaimana bisa? Apa If bekerja sama dengan Omah tempo hari? Omah menjadi pengganti If. Kasihan Sharon, dia harus tahu kabar kematian Ibu Saloma. Sebesar apapun Sharon membenci ibu kandungnya, dia harus tahu kabar ketiadaannya, ucap Lanita pada Reza saat Lanita pada akhirnya bercerita pada Reza tentang apa yang dia lihat di lobi belakang apartemen. Reza tak habis pikir dengan kelicikan Evelyn. Bisa-bisanya dia menjadikan Omah sebagai penggantinya di penjara. Lani, aku tak mengizinkanmu berkeliaran dengan bebas lagi. Terlalu berbahaya. Evelyn, begitu terobsesi dengan papa. Aku takut berimbas pada kita. Kau, diam di rumah saja.
Lalu kuliahku. Aku baru mulai, loh. Sudah, menurut saja. Itu gampang diatur. Aku tak mau terjadi apa-apa padamu. Ucap Reza lembut tapi tegas. Lani hanya mengangguk patuh. Tugasmu sementara saat ini hanya bersenang-senang di rumah dan menyenangkanku. Reza berbisik di belakang telinga Lani. Lani merasa merinding. Belakang telinga dan tengkuk adalah salah satu titik kelemahannya. Dia selalu meremang jika Reza mendekat dan menyentuh area itu. Aku lagi datang bulan, ucap Lani pelan. Reza mendadak muram. Apa ini hari pertama? Lanita mengangguk. Reza lemas. Jangan lama-lama, ucap Reza merajuk. Semingguan, kikir Lanita. Oke, tak apa-apa. Tetaplah tidur dalam pelukanku dengan nyaman. Aku masih bisa bergerilya ke wilayah lain yang masih aman, bukan? Reza mulai mencumbu Lani. Lanita tergelak seraya meringkuk kegelian dan bergulingan di tempat tidur karena Reza sudah mulai melancarkan serangan. Lanita melihat ponsel Reza yang masih terus saja menyala tiada henti. Sudah 2 kali dia menerima telepon dari 2 orang wanita pagi-pagi sekali, bahkan Reza masih mandi. Dua-duanya dari perempuan bernama Jenny dan Permata. Lalu sekarang yang menghubunginya adalah Ayudhya. Gadis manis nan mungil itu duduk cemberut menatap layar ponsel Reza. Malas mengangkat telepon untuk yang ketiga kalinya. Dia segera mengetuk pintu kamar mandi. Sayang, bisa cepat sedikit. Aku sudah tak tahan. Lanita mengetuk pintu kamar mandi. Tanpa jeda, Reza muncul di balik pintu kamar mandi. Masuklah, ucap Reza dengan rambut penuh busa serta tubuh basah terekspos sempurna. Lanita menutup wajah. Dia malah kembali berbalik meninggalkan kamar mandi. Katanya sudah tak tahan. Tak tahan mau apa? Panggil Reza malah melebarkan pintu kamar mandi. Ih, sana cepat selesaikan mandimu. Gerutu Lanita kembali bergelung di bawah selimut. Reza terkekeh. Dia senang menggoda Lanita dengan tubuhnya yang tanpa busana. Lani masih saja selalu malu-malu padahal sudah berapa malam mereka habiskan bersama. Lanita mengintip ponsel Reza di atas bantal sebelahnya. Posisinya sudah tak lagi menyala. Lanita menghela napas lega. Dia memejam tapi hatinya menggerutu. Tak lama Reza sudah selesai mandi, dengan handuk yang melilit setengah pinggang ke bawah. Reza berdiri di depan Lanita yang meringkuk. Aku sudah keluar, tadi minta aku cepat-cepat. Giliran aku sudah keluar, kamu malah asyik diam meringkuk. Sebenarnya kamu tak tahan apa? Tak tahan dengan cumbuan pagi, iya. Reza duduk di tepi tempat tidur lalu tangannya aktif menyelusup ke dalam kaos yang dikenakan Lanita. Lanita menepis pelan. Dia mendekatkan ponsel pada Reza. Siapa Jenny, Permata dan Ayudhya? Reza mengernyit seraya memeriksa ponsel. Oh, rekan bisnis, jawab Reza kalem. Masa pagi-pagi jam 5:30 telepon? Ini masih di luar jam kerja, loh. Gerutu Lani. Reza mesem. Dia menyingkap selimut Lani. Ya, mereka memang sedikit ada perhatian khusus padaku, kekeh Reza. Tuh, kan. Lanita menepis lagi pelukan Reza. Hari ini memang ada pertemuan dengan Permata dan Ayudhya. Kamu ikut aku, ya? Pinta Reza. Pertemuan apa? Bisnis dong, sayang. Memang kau pikir pertemuan apa? Reza naik ke tempat tidur dan memaksa Lani menempel pada tubuhnya. Mereka diundang ke pernikahan kita, enggak? Tanya Lani. Reza menggeleng. Makanya kamu ikut, biar mereka percaya aku sudah ada yang punya. Reza melingkarkan tangannya ke pinggang Lani yang membelakanginya. Tidak usah. Aku di rumah saja. Lani memberenggut.
Jemari Reza bergerak ke atas dan bermain di bola-bola kenyal milik Lanita. Lanita diam. Dia memang sedang cemburu, tapi sentuhan Reza cukup mampu membuat rasa kesalnya sedikit teredam. Reza hendak membuka kaos Lanita tapi Lani menepisnya. "Sana pakai baju. Nanti telat." Reza tak peduli. Dia tetap membuka kaos Lanita dan mencumbui istrinya pagi itu hingga Lanita melenguh nikmat seraya menjambaki rambut Reza. Karena setengah jam sudah berlalu tapi Reza masih saja betah bermain di benda kenyal. Kesayangannya, Lanita mendorong paksa kepala Reza. Katanya mau ada pertemuan dengan para penggemar, ini sudah setengah jam masih saja gangguin aku, ih. Kedua mata Reza memerah. Dia menghujani wajah Lani dengan ciuman dan berakhir dengan pagutan kuat di bibir Lani. "Ya ampun, bibirku bengkak," keluh Lani.